Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatur Rahma dengan NIM 190110045 dari kelas 3B PIAUD. Jadi, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Langsung saja kita ke pembahasannya. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tujuan, prinsip, dan ruang lingkup pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Pembelajaran Al-Quran pada anak usia dini yang dimaksud adalah untuk memberikan rangsangan bagi anak untuk belajar Al-Quran dengan metode yang sesuai. Optimalisasi kecerdasan dimungkinkan apabila sejak usia dini, anak telah mendapatkan stimulasi yang tepat untuk perkembangan otak. Tujuan dari pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini adalah agar peserta didik menjadi generasi Qurani, yaitu generasi yang mencintai Al-Quran, komitmen dengan Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran sebagai bacaan dan pandangan hidup sehari-hari. Selain itu, tujuan dari pembelajaran Al-Quran pada anak usia dini adalah untuk menanamkan ketakwaan dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berbudi luhur menurut ajaran agama Islam. Adapun cara yang dapat ditempuh oleh orang tua dalam memberikan pendidikan Al-Quran kepada anak-anaknya. Yang pertama, mengajarkan sendiri Al-Quran kepada anak. Hal ini adalah cara yang terbaik. Orang tua dapat lebih akrab dan mengetahui kelebihan dan kekurangan si anak. Untuk itu, orang tua yang terlebih dahulu memahami Al-Quran. Yang kedua, menyerahkan anak kepada guru mengaji. Dengan menyerahkan anak kepada guru mengaji, anak akan dapat membaca Al-Quran dengan fasih dan benar. Yang ketiga adalah menggunakan alat modern. Dengan menggunakan alat modern seperti kaset atau DVD akan memudahkan kita dalam mengajarkan anak belajar Al-Quran. Yang kedua adalah prinsip pembelajaran Al-Quran. Prinsip pembelajaran Al-Quran dapat dibagi menjadi 5 prinsip. Yang pertama adalah orientasi pada kebutuhan anak. Prinsip orientasi pada kebutuhan anak ini adalah kebutuhan bagi manusia yang terbentuk dari budi pekerti yang luhur atau akhlakul karimah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis bahwa aku Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena itu Al-Abasyrif menandakan bahwa akhlak adalah jiwa dari pendidikan agama Islam. Yang kedua adalah prinsip belajar melalui bermain. Permainan cenderung membuat anak senang. Dalam kondisi senang, otak lebih mudah menyerap informasi, baik dari segi waktu maupun kuantitas. Maksudnya di sini adalah anak akan menghubungkan perasaan senang yang ia alami dengan apa yang ia pelajari. Yang ketiga adalah prinsip menggunakan lingkungan yang kondusif. Menurut Jean Piaget, anak lahir dengan segala keunikan potensi. Antara anak yang satu dengan anak yang lain tidaklah sama. Bahkan anak kembar sekalipun. Tugas orang tua, guru, dan orang dewasa yang lain adalah untuk menyiapkan lingkungan yang memungkinkan potensi-potensi yang dimiliki anak bisa berkembang secara optimal. Yang keempat adalah prinsip menggunakan pembelajaran terpadu. Keterpaduan dalam pembelajaran dalam surat Luqman dapat digali dari keterpaduan 3 aspek ajaran Islam dalam surat Luqman. Dalam surat Luqman tersebut memuat aspek akidah, syariah, maupun akhlak. Yang kelima adalah prinsip bertahap dan berulang-ulang. Dalam mendidik anak, seorang pendidik harus memperhatikan tahap-tahapan yang harus dilalui. Pertahapan ini selain disesuaikan usia anak didik, juga yang tak kalah penting dari aspek materi pembelajaran. Selanjutnya adalah ruang lingkup pembelajaran Al-Quran. Ruang lingkup pembelajaran Al-Quran meliputi yang pertama, pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua adalah hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran dan pemahaman serta tentang arti dan makna kandungannya, serta pengalamannya melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah pemahaman dan pengalaman melalui keteladanan dan pembiasaan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran. Materi yang kedua adalah kisah atau cerita Al-Quran untuk anak usia dini.
Yang pertama adalah kisah dalam Al-Quran untuk anak usia dini. Kisah-kisah dalam Al-Quran menjadi bagian yang tak terpisahkan dari isi Al-Quran yang menjadi referensi utama bagi umat manusia. Kisah-kisah Al-Quran bermanfaat dalam rangka pembentukan karakter manusia yang berbudi luhur dan memiliki akidah tauhid. Dalam dunia pendidikan, pola pendidikan yang hanya menggunakan metode ceramah secara monolog tentu sangat membosankan bagi peserta didik, terlebih di kalangan peserta didik pemula pada tingkatan SD atau MI. Kisah-kisah Al-Quran menjadi bagian dari metode pendidikan yang efektif bagi pembentukan jiwa, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah juga menjadi media yang efektif untuk memberikan peringatan kepada peserta didik agar tidak terjerumus dalam berbagai kemaksiatan maupun kejahatan. Dengan suatu cerita atau kisah, peserta didik akan mendapat sentuhan nilai-nilai yang akan berpengaruh terhadap karakternya. Seseorang pendidik dapat menjadikan kisah sebagai metode alternatif bagi pembentukan jiwa peserta didik, terutama dalam ranah efektif dan psikomotoritor. Nah, yang kedua adalah manfaat menceritakan kisah Nabi untuk anak. Menceritakan kisah-kisah kenabian dan orang-orang yang saleh dianjurkan dalam Islam, karena hal itu dapat membentuk karakter anak yang religius dan berwawasan luas. Muhammad Nur Abdullah Hafiz Suwaid dalam bukunya Prophetic Parenting Cara Nabi Mendidik Anak mengatakan, hikayat atau kisah-kisah memainkan peranan penting dalam menarik perhatian anak dan membangun pola pikirnya. Kisah-kisah kenabian yang ditujukan kepada anak-anak itu telah diceritakan secara langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat beliau yang terdiri dari orang-orang dewasa dan anak-anak kala itu. Mereka menyimak dengan penuh perhatian kisah-kisah yang menceritakan oleh beliau tentang berbagai kejadian masa lampau. Ketiga adalah kisah Nabi yang dapat diambil hikmahnya. Kisah Nabi yang dapat kita ambil hikmahnya adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam yang pernah ditelan ke dalam perut ikan paus. Kisah Nabi Yunus itu pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Yunus dan surat Al-Anbiya. Ada banyak hikmah yang bisa kita peroleh dari kisah Nabi Yunus. Terlebih kisah Nabi Yunus itu ada banyak mengajarkan tentang kesabaran dan keimanan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kisah Nabi Yunus. Kala itu Nabi Yunus tengah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu di suatu daerah. Nabi Yunus diminta mengajak para penduduk di kota itu beriman dan meninggalkan berhala. Namun, para penduduk kota itu menolak ajakan Nabi Yunus dan malah memilih untuk menyembah berhala serta sesat dalam kekafiran. Nabi Yunus pun marah kepada kaumnya karena tidak mau menerima petunjuk dari Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan wahyu kepada Nabi Yunus untuk disampaikan bahwa Allah akan memberikan azab kepada mereka. Setelah menyampaikan wahyu itu, Nabi Yunus bergegas pergi dari daerah tersebut. Mengetahui kepergian Nabi Yunus, kaumnya pun meyakini bahwa Nabi Yunus merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menghilangkan azab dari mereka dan memberikan kesenangan. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus adalah banyak mengingat Allah. Sepanjang hidupnya, Nabi Yunus adalah seorang hamba yang senantiasa mengingat Allah, bertasbih dan juga selalu mengharapkan ampunan dari Allah. Yang kedua, kembali kepada Allah. Melakukan kesalahan merupakan hal yang wajar dan pasti dilakukan oleh setiap manusia. Yang ketiga adalah sabar dalam berdakwah. Kisah Nabi Yunus juga mengungkapkan pembelajaran yang tidak terkira bagi pada pendakwah atau dai. Selanjutnya adalah materi ketiga, yaitu strategi memahami kandungan Al-Quran untuk anak usia dini, cerita, lagu, terjemah dengan gerakan dan bermain peran. Yang pertama adalah pengertian metode bercerita. Metode bercerita merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh guru untuk memberi pengalaman belajar kepada anak. Cerita yang disampaikan harus mengandung pesan, nasihat, dan informasi yang dapat ditangkap oleh anak, sehingga anak dapat dengan mudah memahami cerita serta meneladani hal-hal yang baik yang terkandung di dalam isi cerita yang telah disampaikan. Nah, jadi dalam melalui metode bercerita ini, anak akan dapat mengembangkan kemampuan bahasanya. Mereka juga dapat mengulang bahasa yang didengarnya dengan bahasa yang sederhana, sehingga metode bercerita juga berpengaruh terhadap kemampuan berbicara anak. Yang kedua adalah tujuan dari metode bercerita.
Metode bercerita bertujuan untuk menghibur, melatih anak berkomunikasi dengan baik, memahami pesan dari cerita, dan mampu mengungkapkan ide cerita serta menambah wawasan dan pengetahuan bahasa secara luas. Yang ketiga adalah manfaat metode bercerita. Yang pertama, membantu pembentukan pribadi dan moral anak. Melalui cerita, anak dapat memahami nilai baik dan buruk yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fungsi. Cerita dapat dijadikan sebagai media menyalurkan imajinasi dan fantasi anak pada saat menyimak cerita. Yang ketiga, memacu kemampuan verbal anak. Cerita dapat memacu kecerdasan linguistik anak. Cerita juga mendorong anak bukan saja senang menyimak cerita, tetapi juga senang bercerita atau berbicara. Yang keempat adalah kegiatan bercerita memberikan pengetahuan sosial, nilai-nilai moral dan agama. Bercerita memberikan nilai-nilai sosial pada anak, seperti patuh pada perintah orang tua, mengalah pada adik, dan selalu bersikap jujur. Selanjutnya adalah materi keempat, yaitu lingkup materi pembelajaran membaca Al-Quran huruf hijaiyah. Yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah merupakan huruf yang digunakan dalam penulisan Al-Quran. Istilah huruf hijaiyah sendiri diambil dari bahasa Arab yang bermakna mengeja atau ejaan. Dari sanalah huruf hijaiyah memiliki pengertian sebagai huruf dasar dalam ejaan dan pembentukan kata serta kalimat dalam bahasa Arab. Tujuan dari pengenalan huruf hijaiyah pada anak usia dini adalah pengenalan huruf hijaiyah pada anak usia dini sangatlah penting karena merupakan landasan dalam membaca Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Pengenalan huruf hijaiyah pada anak-anak memerlukan metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan agar anak tidak merasa bosan sehingga anak tetap fokus pada pelajaran.